Halo semuanya, selamat datang di Triceratops berduri api ya. Dan kita kali ini akan membahas tokoh filsafat yang bernama Hegel. Ya, Hegel itu adalah orang yang terkenal banget di filsafat. Dia mempengaruhi Kierkegaard, yang nanti gue bakal bahas juga tetap hari ini. Dan dia bakal mempengaruhi juga tokoh yang lu kenal meskipun lu bukan orang filsafat. Ya, dia adalah the one and only Karl Marx. Ya, mungkin gue bakal bahas Karl Marx suatu hari ya, tapi itu gue harus susun dulu bahasanya supaya nggak menyinggung siapapun. Ya, tapi sebelum bahas Karl Marx dan juga Kierkegaard, kita harus bahas ya bapaknya dulu. Nama bapaknya adalah Hegel. Jadi Hegel itu adalah orang berotot ya. Dia selalu juara 3 di kelas. Terus dia badannya gede dan akhirnya dia jadi tua dan mukanya jadi lumayan berwibawa gitu lah ya. Matanya serem dan juga ya patut untuk dihormatin karena emang keren. Dan dia punya karya yang bernama Spiritual Phenomenology ya kalau nggak salah, atau Fenomenologi Roh ya. Ini adalah buku yang terkenal di filsafat, atau ya gue salah baca judulnya. Nggak tahu deh, gue nggak punya bukunya, tapi ya buku ini banyak ringkasannya gitu, jadi ya kayak gue pernah ngerti gitu lah. Nah, ini kayak jendela buat ngeliatin perjalanan pikiran manusia yang dari awalnya bingung sampai akhirnya paham. Jadi Hegel ini ceritain bagaimana pikiran manusia tumbuh dan berkembang. Bayangin aja kayak lagi naik roller coaster gitu, ups and downs gitu, turun dan naik gitu, cringe juga. Nah, lu tahu Hegel punya konsep dia sendiri tentang bagaimana roh, bukan hantu tapi lebih ke pikiran atau kesadaran manusia itu berkembang. Pertama-tama, menurut dia, pikiran manusia itu bermula dari suatu tahap yang disebut sebagai kesadaran murni. Nah, jadi waktu itu manusia itu masih polos banget, kayak bayi baru lahir. Lu tahu sendiri kan, bayi itu nggak ngerti apa-apa, cuma bisa nangis doang gitu, ribet lah pokoknya. Nah, dari kesadaran murni itu, manusia mulai ngerasa ada yang berbeda-beda di antara dirinya dengan dunia sekitarnya. Jadi, gua dan dunia ini beda loh. Jadi, gua, dunia gitu. Ini kayak fase ngelihat dunia luar pertama kali. Nah, contohnya bayi ngerasa beda antara dirinya sendiri dan mainan yang dia pegang. Nah, setelah itu ada fase yang disebut sebagai pengakuan. Jadi manusia ini mulai sadar kalau dia tuh nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh interaksi sama orang lain. Contohnya ketika kita merasa ada teman kita yang ngerti kita, dan atau saat kita itu pengen diakuin oleh keluarga kita. Nah, itu semua bagian dari fase pengakuan ini. Dan selanjutnya ada fase yang namanya jiwa kemerdekaan. Nah, ini fase yang lebih kompleks. Manusia itu udah nggak mikirin dirinya sendiri doang, tapi juga mikirin kebebasan dan hak orang lain. Itu nanti gue bahas di liberalisme ya, lebih panjangnya. Nah, jadi kita nggak cuma peduli sama diri kita sendiri, tapi kita juga peduli sama kebebasan orang lain. Contohnya kita jadi aktivis atau jadi perjuang dari hak asasi manusia gitu. Ya, nanti pokoknya gue bahas lebih lanjut di liberalisme. Yang terakhir adalah tahap yang disebut tentang roh mutlak. Nah, ini kayaknya puncak. Maksudnya ini kayak puncaknya, manusia udah paham banget sama dirinya sendiri dan hubungannya sama orang lain. Lu bisa bilang ini kayak fase pencerahan gitu. Lu udah ngerti apa makna hidup lu dan bagaimana cara lu berkontribusi untuk masyarakat. Nah, Hegel ini ngajarin kita bahwa perkembangan pikiran manusia itu kayak perjalanan yang gak mudah. Yang awalnya polos, bingung, sampai akhirnya paham betul bersama diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi ya kita bisa lihat bahwa setiap hari fase kita dalam perjalanan itu penting buat ngembangin kesadaran dan pemahaman kita. Contoh sederhananya, bayangin aja, ketika kita pertama kali lihat es krim, kita belum tahu apa itu es krim. Tapi kita penasaran dan akhirnya ya kita makan es krim gitu. Nah, itu kayak fase awal kesadaran murni. Lalu ya kita makan es krim bareng teman-teman, dan itu adalah fase pengakuan dimana ya kita makan es krim bareng. Kemudian selanjutnya adalah kita sadar bahwa es krim itu enak. Ya bukan berarti ya lu boleh nyolong es krim temen lu ya, tapi ya lu sadar es krim itu enak dan ya lu membiarkan orang-orang makan es krim. Nah, itu adalah fase jiwa kemerdekaan. Dan lu sadar bahwa hidup lu itu indah kalau lu berbagi es krim dengan semua orang. Nah, itu namanya roh mutlak. Jadi dimana lu udah bisa berkontribusi untuk orang lain. Nah, itu lu udah masuk ke fase keempatnya Hegel tuh berarti kalau udah bagi-bagi es krim. Nah, sekarang kita ceritain lanjut tentang konsep Hegel yang berikutnya ya. Nah, tentang ngebahas tentang pikiran manusia berkembang.